Bener agak kareba kaceps di sini. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat seorang pemuda introvert bernama Ed Pait, biasa dipanggil Roy. Si Roy ini orangnya begitu penyabar, tidak menyukai keramaian. Roy selalu berteman dengan kesendirian serta sunyi yang mencekik. Nah, karena jiwa juga perlu hiburan dan tantangan, tepat hari ini Roy telah mempersiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan, lalu keluar mencari keindahan alam semesta menggunakan motor sederhananya. Mulai hari ini Roy akan mencoba keluar dari penjara kamar, mencari suasana baru termasuk berada di tengah ramainya manusia. Semoga dengan ini Roy bisa menemukan sepucuk kebahagiaan yang tak terduga. Pagi ini terdengar sebuah konser besar-besaran di pesisir. Datanglah Roy ke sana. Sampai sore ia menghentakkan kiri kanan badannya mengikuti dentuman DJ dari atas panggung. Intinya Roy benar-benar membangkitkan sel dopamin yang sudah lama terkungkung. Bahkan sampai malam Roy masih stay. Tepat pada meriahnya pesta kembang api, Roy sampai dibuat agak sedikit gemetar pada saat dirinya tak sengaja bertabrakan oleh salah seorang gadis. Cantiknya tak main-main, berkulit eksotis pula. Tatapan Roy tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap gadis cantik yang ada di hadapannya sekarang. Mungkin kalian kira sang gadis langsung kabur dari sini kan? Tidak, ia malah melemparkan Roy senyum hangat serta tatapan tajam seraya kembang api berhamburan di atas sana. Tak diduga-duga sekali kemeriahan malam ini malah jadi kacau ketika Pak Polisi datang menghamburkan mereka semua. Meski agak berat Roy meninggalkan gadis cantik itu sendirian, namun ia harus tetap kabur mengamankan diri daripada ketangkap dianya kan. Ketika Roy sudah berhasil manjat pagar dan hendak naik ke atas motor, tahu-taunya gadis itu ada di bawah meminta tolong. Syukur-syukur mereka berdua berhasil lolos dari kejaran polisi. Roy bisa bergandengan dengan seorang gadis di malam-malam seperti ini pasti agak sedikit senyap dan gugup sebab semuanya terjadi secara tiba-tiba. Nah, agar suasananya lebih lunak, gadis cantik yang dibonceng Roy pun memperkenalkan diri. Ia bernama Sarah. Sekalian Sarah membuka pembahasan. Ia bertanya ke Roy, apa penggerebekan seperti ini memang harus ada? Kata Roy, iya, sebab ada yang telah membocorkan transaksi narkoboynya yang tak terduga di sini. Dari belakang, Sarah berkata jika ini baru pukul 22.00, belum terlalu malam juga. Mari kita cari pesta selanjutnya. Bahagia tuh si Roy, langsung tancap gas apalagi dirinya mungkin sudah terperangkap oleh pandangan pertama. Setelah mereka berdua keliling mencari, pada akhirnya telah menemukan sebuah pesta yang terletak di tengah-tengah hutan. Konsepnya agak tersembunyi karena para penjual di dalam sana bisa lebih leluasa. Masuklah mereka berdua sampai Roy kaget sekali pada saat Sarah memintanya untuk mencari butiran membahagiakan atau peningkat perasaan empati dalam kurung obat-obatan terlarang. Pergilah Roy mencari, lalu bisa kita tebak jika Sarah ini adalah seorang gadis berjiwa bebas entah dari mana asalnya. Pada saat Roy masih sibuk mencari pilnya, Sarah tak sengaja melihat gadis gimbal di depan sana yang sepertinya adalah seorang pengedar maksudnya. अभी डिसाइड नहीं किया। चलो। No, I know what I'm doing. मेरी तरफ से साथ में रहना, okay? Rezeki memang tak kemana, namun di sini Roy khawatir juga sebab ia tahu jika butiran itu sangat kuat efeknya. Roy menyarankan agar satu pil saja untuk berdua, namun Sarah malah melahapnya sebutir. Tak berselang lama, dikoyak-koyak tuh imajinasinya Sarah sampai Roy agak resah melihatnya. Lepaskan Roy, lepaskan. Ditariklah Roy ke tepi laut oleh Sarah. Entah apa maksudnya Sarah mengajak Roy menepi, tapi intinya mereka berdua terlihat nyebur ke laut.
Sepagi ini mereka berdua melanjutkan perkenalan meski keduanya masih sama-sama canggung akibat pesta semalam. Roy datang membantu Sarah memperbaiki benang simpul di tangannya. Kata Sarah, gelang ini memang terlihat sederhana bukan, namun begitu spesial bagiku. Dari sini juga lah kita melihat keakraban dari mereka berdua semakin terbangun. Roy bertanya, "Hei, kamu sebenarnya dari mana?" Sarah berkata, "Saya datang dari ketiadaan untuk melakukan semua hal baru seperti melompat dari pesawat, menyelam di laut, dan masih banyak lagi." Sarah! I don't have a phone. Mungkin kalian kira pertemuan mereka akan sesingkat itu kan? Tenang, sebab ini akan jadi kisah yang panjang dan menghanyutkan pastinya. Saya jamin itu, Ner. Tepat hari ini Sarah dan Roy kembali bertemu. Mereka berdua tamasya ke jalur-jalur ekstrim. Roy benar-benar memberi Sarah banyak warna baru termasuk pada dirinya sendiri. Sebenarnya mereka berdua ini sangat takut dengan ketinggian, tapi karena kekuatan dari cinta diteroboslah ketakutan itu. नहीं लगेगा. Hari demi hari kebahagiaan tertenun dari keduanya. Perasaan suka telah merasuk ke dalam sukma, berakar hingga ke dalam perut bumi. Pula tak terelakkan, kedua insan ini pasti sudah saling jatuh hati akibat pertemuan tak terduga di malam itu. Roy yang kita kenal dari awal adalah pria kesepian, kini telah menemukan belahan jiwanya. Sudah lama sekali ia tidak tersenyum seperti ini, dan pada akhirnya ia berkat hadirnya Sarah dalam hidupnya. Sampai di suatu malam ketika Sarah dan Roy datang ke salah satu pesta, mereka berdua tak sengaja melihat gadis gimbal yang telah membantunya tempo hari jatuh kejang-kejang akibat overdosais. Cepat-cepat Roy dan Sarah membawanya ke rumah sakit dan pada akhirnya semuanya baik-baik saja. Si gadis gimbal itu bernama Jessie. Jessie berterima kasih ke Sarah dan Roy telah menyelamatkan hidupnya, meski kita tahu bersama jika Jessie ini adalah seorang penjual butiran memabukkan. Tapi ini adalah perihal hukum kembali, saling tolong-menolong hingga mereka bertiga jadi teman baik. लत लगी यही नशा पैसा बचाना कॉन्फिडेंस बस भाग के रहे हो जेसी वाज राइट सच है ये बस सुकून नहीं. Sampai beberapa bulan telah berlalu, Sarah heran kenapa tamu bulanannya itu tidak datang-datang. Tahu-taunya ia hamil, dan siapa lagi kalau itu bukan anaknya si Roy. Dari sini sempat ada pikiran untuk mengabur kandungan itu, namun mau bagaimana, perbuatan wajib dipertanggungjawabkan. Agar lebih tenang juga, Sarah datang ke tempat Jessie meminta pencerahan. Sambil tersenyum, Jessie berkata, "Kenapa minta pencerahan dengan orang sepertiku, Sarah? Tapi satu hal yang harus kau tahu, menangislah jika ingin menangis. Jangan ditahan sebab air mata memang diciptakan untuk tertetes di pipi bagi hati yang sakit dan dirundung dilema." Dan karena malam ini Jessie juga masih ada urusan dengan pembelinya di luar, keluarlah ia. Namun siapa yang menduga ada pria asing memata-matainya dari luar. Entah siapa pria ini, namun ia terlihat agak misterius lalu masuk ke tempat Jessie. Jelas di dalamnya menemui Sarah seorang diri. Sarah menyadari ada yang tak beres di sini, tentu tak tahu harus ngapain juga. Mau kabur tak bisa sebab pria itu stay di depan pintu. Yang parah tuh ketika si pria berbaju hitam itu perlahan menghampiri Sarah layaknya seekor singa yang sedang birahi. Makin dekat ia menyadari jika gadis yang bersamanya sekarang ternyata eksotis orangnya. Digasaklah si Sarah. Sarah hanya bisa pasrah menunggu pertolongan. Tak berselang lama, Roy yang entah dari mana juga telah datang lalu menyadari jika ada hal yang tak beres di dalam sana.
Atas kekacauan itu anehnya polisi malah berpihak ke yang salah. Sarah dan Roy malah jadi yang tersangka. Sekarang mereka berdua telah diangkut. Pedih sekali hatinya Roy melihat gadis pujaannya hampir dinodai pria tak dikenal. Menetes air matanya Roy, apalagi ia tahu jika Sarah sedang hamil Connor. Anehnya mereka berdua tak langsung dilarikan ke kantor juga untuk diproses, namun malah diturunkan di salah satu jembatan. Roy dihajar habis-habisan di sini, entah kenapa sih Pak polisinya. Tak lama ada satu mobil lagi yang datang. Siapa yang menduga jika itu adalah pria yang telah menggasak si Sarah? Tahu-taunya pria ini adalah seorang polisi yang telah memata-matai Jesse. Ia bernama Michael. Michael lah yang telah memerintahkan anggotanya agar tahanan diturunkan di sini sebab tidak lega rasanya jika mereka berdua tak dihajar dulu baru dibawa ke kantor. Pada saat Michael telah turun dari mobil, dia langsung menghajar Sarah akibat emosinya sudah meledak dari awal. I'm having a child. Hancur hatinya Roy, sehancur-hancurnya melihat Sarah dibuang ke sungai. Roy di sini tidak bisa apa-apa sebab dirinya sudah bonyok, apalagi habis disuntik dosis tinggi juga. Melihat apa yang terjadi dengan dirinya, akal sehat Roy sempat hilang saking tak terimanya ia melihat gadis yang ia cintai dibuang cuma-cuma di hadapan matanya pula. Yang bikin Roy lebih tak berdaya sebab Sarah kekasihnya itu sedang hamil, namun apa mau bagaimana juga Sarah telah tiada, dunia mereka telah berakhir di jembatan ini. Sementara Roy dibawa ke kantor hingga dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun lamanya, dimana itu jelas-jelas secara paksa. Roy tidak hanya dipenjara, namun di sana ia juga dijadikan hewan peliharaan. Bertahun-tahun dalam sel, Roy hanya terus mengingat kenangan-kenangannya dengan Sarah. Ia tidak akan pernah menyangka jika takdir mereka berdua akan berakhir sesakit ini. Lalu, berdasarkan pengetahuan saya, jika harga diri seorang penakut telah dicabik-cabik, maka tunggu saja, sebab rasa takut itu akan menjelma jadi amarah. Rasa sakit itu tidak akan pernah hilang dan lahan perlahan tumbuh jadi dendam yang luar biasa dahsyat. Seperti halnya si Roy ini, dari dalam sel ia merancang strategi matang-matang, membentuk tubuhnya hingga jadi pembrutal. 5 tahun telah berlalu, Roy akhirnya telah bebas hingga yang tersisa hanyalah ambisi untuk membalas rasa sakitnya. मर्डर रिपोर्ट करना है सर। गुजरिया अभी हुआ नहीं, करने वाला हूँ। क्या? हेलो? Perkenalkan, ini adalah Agassi alias Tuan Piton. Piton ini merupakan inspektur Michael di kepolisian. Ia juga jagonya dalam menangani kasus. Jika dari mereka telah tertangkap, maka Tuan Piton tak segan-segan menghabisi tersangkanya dengan cara menyakitkan. मल्टीपर्पस बोला साहब। Sampai beberapa hari telah berlalu pada saat Michael dan Tuan Piton melakukan evakuasi. Ia heran melihat kerabatnya dari kepolisian telah tewas mengenaskan. Tuh, lihat di atas sana, ini semua terjadi siapa lagi kalau bukan ulah si Roy. Ia telah memiliki dendam yang berakar, bahkan sudah mulai membuat pihak kepolisian gemetar karena kematian yang menimpa rekan mereka terjadi secara misterius tanpa jejak. किया है वो कोई आम किलर नहीं है। अंधेरा बहुत गहरा होने वाला है। Sarah. Advait. टाइम वेस्ट हो रहा है।
Pihak kepolisian mulai dibuat linglung oleh Roy, dan karena malam ini kebetulan ada karnaval Natal, Roy kembali menjalankan aksinya di sana. Setengah dari kepolisian telah dikerahkan ke karnaval tersebut untuk mencari orang yang telah meneror mereka. तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ। Kini hari demi hari korban pihak dari kepolisian terus bertambah, namun sulitnya mereka sama sekali masih kewalahan menangkap pembunuh misterius itu. Roy maksudnya, Ner. Tepat di malam pertandingan sepak bola, Roy kembali menyisir mencari siapapun dari rumpun Tuan Piton untuk dihabisi. Melirik ke atas, Roy melihat ada satu mangsa, ia pun mulai beraksi. Namun tahu-taunya Roy dijebak. Banyak sekali anggota si pria jas hitam itu datang untuk menghabisi Roy. Yang aneh di sini kenapa lampunya tiba-tiba mati. Roy pun memanfaatkan situasi, ngamuk memberingas menghabisi mereka semua, termasuk bosnya, dilempar ke bawah. Pada saat Roy kabur mengamankan diri di parkiran, siapa yang menduga jika ia ternyata dihadang oleh Tuan Piton. Tak setengah-setengah, Piton langsung tancap gas menabrak Roy. Untung-untung Roy sempat menghindar. Lalu jika kita perhatikan Roy di sini, Ner, ia seperti memasrahkan diri. Tuan Piton menghajarnya namun tak melawan, bahkan Roy sama sekali tak berusaha kabur padahal ada kesempatan juga. Roy malah menyerahkan diri di hadapan Tuan Piton. Piton jadi heran melihatnya dan pada akhirnya diringkuslah kembali si Roy. Namun satu hal, Roy menyerahkan diri seperti ini pasti ada rencana terselubung di dalamnya. Tuh, lihat raut wajahnya, Ner. Kini Roy telah dibawa ke kantor dengan penjagaan yang begitu ketat. सर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। Sebenarnya dalam proses penangkapan ini si Pak Pol masih sempoyongan sebab mereka masih belum punya bukti konkret. Rekaman CCTV maupun sidik jari juga tak ada karena ada gangguan listrik di stadion itu, karena efeknya semua bukti telah rusak. Dan itu artinya semua hasil tak dapat disimpulkan. Pak polisi tak bisa memasukkan di laporan perihal kasus ini, sementara pengadilan hanya dapat memberi 2 hari penahanan. Jalan satu-satunya Roy ini bisa ditahan jika ia dipaksa mengaku bersalah. Nah, karena situasinya semakin berbelit-belit, Tuan Piton pun angkat bicara. Ia tegas berkata jika orang itu harus didor lalu dibuat laporannya maka kasus akan selesai. Tak mau ribet si Tuan Piton ini, Nar. Namun siapa sangka pendapatnya disanggah oleh Michael. Michael berkata jika saya akan membuat anak itu mengaku bersalah. सालों की प्लानिंग लगती है, टाइम पास कर रहे हो। Proses interogasi pun lanjut berlangsung. Itu ditangani oleh Michael. Bergetar bulu pantat Roy melihat pria ini ada di hadapannya. Bayangkan saja bagaimana Michael dahulu memperlakukan Roy, apalagi pada Sarah, kekasihnya. Michael lah yang telah jadi racun dalam semua ini. Ia telah menggasak Sarah. Bukan cuma Sarah, namun Jesse ternyata ia sudah gasak juga, memperkaos maksudnya. Dari ruangan inilah Roy kembali merefleksi semua tragedi yang dialami dengan Sarah 5 tahun yang lalu itu. Pedih sekali hatinya Roy, apalagi pada saat Michael berkata seperti ini. Sarah and Jesse, thank you for sharing your women with me. Asli bejat si Michael ini. Terlihat ia menghampiri Tuan Piton. Michael datang bertanya bagaimana dengan kasus si Roy. Piton berkata jika kasusnya harus melawan sistem, suruh mereka semua pulang biar aku yang menyelesaikannya. Roy harus dihabisi dengan cara brutal. Diambil alihlah si Roy dengan Tuan Pitoner. Semua CCTV sudah pada dimatikan dan saya kira Roy akan dieksekusi di dalam ruangan. Ternyata ia kembali dibawa ke jembatan tempat perpisahannya dengan Sarah dahulu.
और आज यहीं खत्म होगी। साल पहले तू यहीं अरेस्ट हुआ। सर गांव वाले आ रहे, लवकर कायदे करा। Di waktu yang sama, kita lihat Michael kembali ingin memperkeos seseorang. Siapakah wanita ini? Ia adalah Halimah, istri Michael sendiri. Untung-untung Halimah di sini sempat tertolong oleh orang tak dikenal meracun Michael dari belakang. Ternyata itu adalah Sarah, kekasih Roy sendiri. Jelas situasi sekarang menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa Sarah ini bisa hidup kembali? Ini dia jawabannya, Ner. Dahulu pada saat Sarah dibuang ke jembatan, ternyata hidupnya tak berakhir di situ. Ya, diselamatkan oleh sahabatnya Jesse meski kandungannya terlanjur sudah gugur. Dan paling epik tuh bagian yang ini. कोई आने को है। Di luar dugaan sekali, ternyata Sarah juga ikut terlibat dari setiap aksi pembalasan Roy terhadap pihak kepolisian. कल सर के घर में किसी ने मार दिया उनको सर। झूठ बोल रहा है। केस क्लोज्ड। Di akhir kisah, Michael telah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pula semua kasus telah ditutup oleh Tuan Piton hingga Roy dan Sarah telah hidup bebas dalam kebahagiaan. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah yang penuh lika-liku ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Ner. Bye. How enjoy. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make